Analisis variansi atau ANOVA. Analisis variansi ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata untuk lebih dari dua kelompok. Jika perbedaan, manakah yang lebih baik? Maksudnya adalah misal ada metode A, B, dan C. Nah, seorang peneliti itu ingin menguji manakah yang lebih baik atau adakah perbedaan antara ketiga metode tersebut. Nah, pengujian tersebut menggunakan analisis variansi. Sebelum ANOVA itu digunakan, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, setiap kelompok berdistribusi normal atau semua kelompok harus homogen. Selanjutnya adalah rumus hitung jumlah kuadrat. Nah, rumus hitung jumlah kuadrat ini ada 3 macam. Yang pertama, jumlah kuadrat total atau JKT, rumusnya adalah ini tertera di gambar. Yang kedua, jumlah kuadrat perlakuan atau JKP, rumusnya seperti ini. Dan yang terakhir, jumlah kuadrat total atau JKG, rumusnya JKT dikurang dengan JKP. Selanjutnya, tabel ANOVA dan daerah penolakan, ukuran sampel yang sama. Nah, ini terdapat tabel yang berisi sumber variansi, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat rata-rata, dan statistik F atau F hitung. Ini K-1 untuk perlakuan derajat bebas, dan derajat bebas dengan galat N-K untuk jumlah kuadrat yang perlakuan JKP dan galat JKG, dan total adalah JKT. Untuk kuadrat rata-rata KRP sama dengan JKP dibagi K-1, ini K- kecil ya, maksudnya salah tulis tadi, K- kecil, dan KRG adalah JKG per N-K, ini seharusnya N besar nih, kebalik. Ini nilai dari derajat bebas itu sendiri yang N-K yang galat ya. Untuk statistik F atau F hitungnya adalah F sama dengan KRP dibagi dengan KRG. Nah, untuk kesimpulannya adalah H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel atau sebaliknya. Yang terdapat contoh soal, yakni seorang guru mengadakan penelitian tentang metode mengajar A, B, C. Nah, guru tersebut ingin mengetahui apakah ketiga metode pengajaran tersebut mempunyai efek yang sama terhadap hasil belajar siswa. Ini terdapat metode A, B, dan C. Langsung aja ke penyelesaian. Dari ketiga metode tersebut, dari tabel tersebut, kita mencari nilai ini dulu. Yang pertama, X1 ya. Nih, X1. Nilai X1 kuadrat ini didapat dari hasil kuadrat dari metode A ini 70 dikuadratkan menjadi dikuadratkan, hasilnya 49.400. Nah, untuk X2 sama saja hasil kuadrat dari ini, dan X3 juga hasil kuadrat dari ini. Selanjutnya tuh hasil kuadrat dari ini. Selanjutnya total X1, X2, X3. Nah, total X1, X2, X3 ini adalah jumlah dari ini X1, X2, X3 dijumlahkan, maka hasilnya ini sama dengan yang seterusnya nih. Yang 238, 220, ini juga hasil penjumlahan dari ini. Soalnya total X1, X2, dan X3. Kuadrat ini ya, yang kuadrat. Nah, maksudnya adalah jumlah dari ini nih. Total X1, X2, X3 ini dijumlahkan. Jadi 4.900 tambah 4.900 ditambah 5.776. Hasilnya adalah ini. Nah, selanjutnya adalah N sama dengan 4. N sama dengan 4 ini dapatkan dari ini kita hapus dulu ya biar lebih gampang. Nah, N sama dengan 4 ini merupakan ini kan ada 4 baris nih. Nah, N ini banyaknya data dari X1, 4, X2. Nah, selanjutnya adalah N sama dengan 12. Nah, kalau N sama dengan 12 ini merupakan banyaknya N, kita dibanyaknya N4 ya, dikali dengan banyaknya metode. Kan ada 3 nih, metode A, B, dan C. 3 ya, jadi N-nya 4, banyaknya metode 3. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Nih, selanjutnya sigma X
T kuadrat. Nah, sigma XT kuadrat ini merupakan sigma nih jumlah dari ini nih, total X1 kuadrat tambah total X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Nah, ini jumlahkan maka hasilnya ini. Nah, selanjutnya sigma X1. Sigma X1 ini merupakan penjumlahan dari banyaknya nilai dari X1, yaitu 70 ditambah 74 ditambah 67 tambah 70 kan, hasilnya ini sama dengan sigma X2 dan sigma X3, sama aja. Selanjutnya sigma XT. Sigma XT ini total dari X1, X2, X3, total dari ini nih, maka hasilnya adalah ini 900. Nah, lanjut nih, kita akan mencari JKT, JKP, dan JKG. Yang pertama JKT, rumusnya adalah sigma XT kuadrat min sigma XT pangkat 2 per N. Sigma XT nya tadi berapa? Nih, sigma XT nya tadi kan 67.812 ya, dikurang sigma XT tadi berapa? 900, dikuadratkan dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 67.812 dikurang hasil bagi dari ini itu. Dan hasilnya adalah 312. Selanjutnya JKP. Rumus JKP adalah sigma XT pangkat 2 plus sigma XN pangkat 2 per N. Maksudnya gimana nih? Maksudnya itu jadi sigma XT. Jadi sigma X1 dikuadratkan dibagi dengan N-nya berapa? 4. Ditambah dengan sigma X2 dikuadratkan dibagi N-nya berapa tadi? 4. Sama dengan, terus selanjutnya sampai dengan XN, atau tadi kita metodenya ada 3 jadi sama dengan X3. Kalau ini sama ya nih. Ini sama dengan yang ini ya, sama. Nah, jadi nih 281 dikuadratkan dibagi dengan 4, 1 dikuadratkan dibagi dengan 4, selanjutnya ya, sampai didapatkan hasil ini dari penjumlahan tadi yang sudah dikuadratkan dan dibagi terus dijumlahkan, hasilnya adalah 67.671,5 dikurang dengan ini, sama dengan ini nih ya, hasilnya sama kan. Nah, hasilnya adalah 171,5. Ini JKP, ini JKT. Selanjutnya kita mencari JKG. Rumus JKG adalah JKT min JKP. Rumusnya itu ya, JKT min JKP. JKG-nya berapa tadi? JKT berapa? 312 dan JKP 171,5. Tinggal dikurang aja nih, hasilnya jadi 140,5. Selanjutnya, nah kita masuk ke tabel tadi ya, tabel ANOVA tadi. Nih, untuk derajat bebas yang pertama perlakuan K-1. K-nya berapa tadi? K-nya adalah 3 karena metode A, B, dan C, jadi ada 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2. Untuk N-K, N-nya tadi berapa? 12, K-nya 3, jadi 12 dikurang 3 adalah 9. Nah, selanjutnya jumlah kuadrat tinggal disubstitusikan tadi ya. JKP-nya berapa? 171,5, JKG 140,5, dan JKT 312. Nah, sekarang kita mencari kuadrat rata-rata nih. Kuadrat rata-ratanya nih rumusnya JKP dibagi, ini K seharusnya K kecil ya, ini sama dengan ini, salah tulis ya tadi. K-1 tuh dibagi dengan JKP tadi dibagi dengan K-1, jadi 171,5 dibagi dengan 2, berapa hasilnya? 85,75 nih hasilnya. Yang kedua adalah KRG. KRG ini adalah JKG dibagi dengan N. Ini maksudnya ya, salah tulis juga tadi, seharusnya N besar. Sama dengan 140,5 dibagi dengan 9, hasilnya 15,61. Nah, setelah itu kita mencari F hitung. F hitung nih rumusnya adalah KRP dibagi dengan KRG, jadi 85,75 dibagi dengan 15,61, hasilnya adalah ini. Nah, setelah selesai ini kita harus mencari apa tadi? Kesimpulan. Untuk mencari kesimpulan maka kita harus mengetahui nilai dari F tabel itu sendiri untuk membandingkan dengan F hitung. Apakah lebih besar F hitung atau lebih besar F tabel itu sendiri. Nah, untuk mencari F tabel nih, F tabel rumusnya adalah alpha titik koma D1 titik koma D2.
Alfanya kita menggunakan 0,5, D1-nya itu K-1 dan D2-nya N-K. Atau F tabel 0,05, K-1 tadi 2 dan N-K ini F tabel. Nah, untuk D1 itu ini ya, ini D1. Ini 0,05 ya, 0,05 alfanya. Satu ini, lalu D1-nya berapa? 2. Nih 2, nih 2. Di mana 2? Ini 2 dan ini F2 nih. Kan ada nih F2 nih, D2 ya. DF-nya F2 nih. Wis 1. Nah, N-K D2-nya berapa nih? 9. Mana 9? 1 2 3 4 8 9. 9 di sini. Tinggal kita cari titik tengahnya nih. Mana nih yang sama nih? Stop di sini dan yang ini stop di 2 ini ya maksudnya. Kalau ini kurang ke sini. Nah, jadi nilai dari F tabelnya adalah 4,26. Nah, 2 tadi 9. Nah, benar nih. Jadi nilai F tabelnya adalah 4,26. Jadi langsung saja kita bandingkan dengan nilai F hitung. Karena F hitung sama dengan 4,26. Jadi, karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu F hitungnya tadi berapa? 5,49 dan F hitungnya 4,26. Nah, karena F tadi kan karena nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel ya. Menurut penjelasan tadi, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Karena ini lebih besar, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.